Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafsah Nur Hamidah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Naskah Tafsir di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mukhri Sidki MA. Kali ini saya akan membahas tentang syariat jihad, mengkaji Quran Surat Al-Baqarah 216 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 39 dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya, urgensi jihad, yaitu terdapat berbagai variasi kata kerja di dalam Al-Quran, seperti jahada, yujahidu, jahidan, dan yang lainnya. Makna yang digunakan adalah kesungguhan dan usaha. Dalam literatur bahasa Arab, kata jihad ini berakar dari jahada yang bermakna at-tokoh, yaitu keutamaan atau potensi. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi juga memberikan definisi jihad secara bahasa, yaitu mengarahkan kesungguhan dan kemampuan serta memikul kepayahan. Kata jihad yang berbagai bentuk secara bahasa ini terdapat di dalam Al-Quran itu sebanyak 34 kali. Kemudian langsung masuk kepada mengkaji Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang artinya itu diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal ia itu amat buruk bagimu. Allah itu mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Pada tafsir Al-Baqarah 219 ini, dalam kitab Ibnu Katsir ini menjelaskan tentang penetapan kewajiban jihad, yaitu seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri, yaitu jihad itu diwajibkan bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang sedang ikut berperang. Orang yang terakhir ini yang tidak ikut berperang, apabila dimintai bantuan maka ia harus memberikan bantuan, dan jika diminta untuk berperang maka ia harus maju berperang, dan jika tidak dibutuhkan maka hendaklah ia tetap di tempat. Penyusun Ibnu Katsir mengatakan juga pada hadis sahihnya, yaitu barang siapa meninggal dunia sedangkan ia tidak pernah ikut berperang dan juga tidak pernah berkeinginan di dalam hatinya untuk berperang, maka ia ini meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Rasulullah juga bersabda pada ketika Fathul Makkah, ya, pembebasan kota Makkah, yaitu tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah, akan tetapi gantinya itu ialah jihad dan niat baik. Bila kalian dituntut untuk berangkat ke medan perang, maka berangkatlah. Jadi pada sabda Nabi ini, setelah hijrah ini setelah hijrah tidak ada lagi setelah pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah itu tidak ada lagi hijrah, tapi digantikan dengan jihad dan niat. Ketika dibutuhkan untuk berperang maka harus siap untuk berangkat. Kemudian kutipan ayat selanjutnya, wa huwa kurhul lakum, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Maksudnya adalah sangat berat dan menyulitkan kalian, gitu ya, karena mengakibatkan kematian atau luka, di samping kesulitan dalam perjalanan serta perlu keberanian dalam menghadapi musuh. Kemudian Allah ini berfirman ayat selanjutnya, yaitu
wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu boleh jadi membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Karena peperangan itu kadang-kadang membawa kemenangan dan keberuntungan atas musuh, juga penguasaan negeri, harta benda, wanita, dan anak-anak mereka. Jadi, jikalau kamu sekiranya membenci sesuatu, tetapi padahal itu baik baik bagimu, seperti kamu misalkan membenci perang, tapi uh, baik ada baiknya bagimu, karena kadang-kadang itu perang itu membawa kepada kemenangan dan keberuntungan. Gitu ya. Kemudian wasa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu ini menyukai sesuatu padahal ya ini amat buruk bagimu. Jadi maksud ayat ini itu mencakup segala hal yang bersifat umum. Mungkin saja seorang ini menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan baginya. Contohnya itu yaitu seperti menyukai tidak ikut perang. Dia tidak dia suka tuh nggak ikut perang gitu ya, sehingga akan berakibat jatuhnya negeri dan pemerintahan ke tangan musuh. Jadi buruk bagimunya itu yaitu dapat mengakibatkan negeri kamu itu jatuh ke tangan musuh. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah ini mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini telah mengetahui akibat sebab dan akibat gitu ya, segala sesuatu. Dia mengetahui bahwa dalam peperangan itu terdapat kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 39 yaitu udina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka ini telah dianiaya. Sesungguhnya Allah ini benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi pada tafsir Al-Hajj ayat 39 ini diperintah dapat disimpulkan yaitu datangnya izin berperang ya. Jadi itu ini ayat pertama tentang jihad ya, dan diizinkannya berperang. Al-Aufi ini menuturkan dari Ibnu Abbas turun terkait dengan Muhammad dan para sahabat beliau saat mereka dikeluarkan dari Mekah. Mujahid ad-Dahak dan lebih dari satu ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Urwan bin Zubair, Zaid bin Aslam, Muqattil bin Hayyan, Qatadah dan lainnya. Ini adalah ayat pertama yang turun mengenai jihad. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau ini mengatakan bahwa ketika Nabi dikeluarkan dari Mekah, Abu Bakar berkata, mereka telah mengusir Nabi mereka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sungguh mereka ini akan binasa. Kemudian Ibnu Abbas ini mengatakan bahwa Allah itu menurunkan ayat tersebut. Diizinkannya berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Abu Bakar berkata, maka aku pun mengetahui bahwa nanti ada peperangan. Imam Ahmad menambahkan Ibu Abbas mengatakan bahwa itu adalah ayat pertama yang turun berkaitan dengan perang. Kemudian wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah ini Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi maksudnya Allah ini Maha Kuasa menolong hamba-hambanya yang beriman tanpa ada peperangan, tetapi Dia menghendaki agar hamba-hambanya ini mengeluarkan daya upaya dalam ketaatan kepadanya. Jadi Allah itu Maha menolong hamba-hambanya, tetapi Allah juga ingin melihat hamba-hambanya ini berupaya gitu atas ketaatannya kepadanya. Kemudian sebelumnya kita membahas biografi Ibnu Katsir terlebih dahulu. Nama asli beliau ialah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Basri al-Dimashqi al-Faqih asy-Syafi'i, lahir pada tahun 700 Hijriah di timur Basrah yang merupakan wilayah bagian Damaskus. Ibnu Katsir juga mempunyai banyak kemampuan, di antaranya ingatan yang kuat, kemudian kemampuan memahami. Ibnu Katsir juga berguru kepada banyak ulama, semisal Syekh Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin bil Qadi
Subha. Kemudian Ibnu Katsir juga mempersunting putri dari Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Muzi. Kemudian Ibnu Katsir juga memiliki banyak karya karena beliau ini merupakan salah satu ulama yang mempunyai potensi keilmuan yang mumpuni dari berbagai bidang. Di antara karya-karyanya itu ialah tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir, kemudian Al-Bidayah wal An-Nihayah, Al-Jami', Al-Masanid, kemudian Rodul Huda wa As-Sunan fi Ahadits Al-Masanid wa As-Sunnah. Dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian tentang kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ini merupakan salah satu dari tafsir bil maksur yang atau tafsir riwayah ya. Jadi Ibnu Katsir itu menggunakan metode tafsir yang mencakup penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, qaul sahabah, dan tabi'in. Tafsir ini juga menggunakan metode tahlili yang berfungsi untuk menjelaskan susunan mushaf, asbabun nuzul, munasabah antar surah, dan aspek kebahasaan, sehingga seperti afan dan aspek kebahasaan seperti i'rab, balaghah, dan juga nahwu. Kemudian kesimpulan singkat yang bisa diambil yaitu jihad merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menghentikan kejahatan musuh di wilayah kaum muslimin. Kemudian syariat jihad dalam surat Al-Baqarah ayat 19 dan Al-Hajj ayat 39 ini mengandung penetapan kewajiban jihad dari Allah dan peraturan diizinkan berperang. Kemudian jihad juga merupakan satu-satunya jalan keluar bagi kesulitan yang tidak dapat diatasi. Kemudian penulis tafsir ini ialah Imam Jalil Hafidz Imaduddin Abu Al-Aqada Ismail bin Amru bin Katsir bin Dawi bin Katsir bin Zar'i Al-Basri Al-Dimashqi, yang dikenal juga dengan sebutan Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.